dipikirkan oleh bawah sadar Anda. Bawah sadar itu mainan, ya. Oke. Ya, ini true story. Tahun 1993 rekor lari 1 mil adalah 4 menit 12 detik. Merupakan sebuah keyakinan yang umum selama beratus-ratus tahun bahkan, ya, bahwa mustahil manusia dapat berlari 1,6 km atau 1 mil dalam waktu kurang 4 menit. Bahkan di zaman Romawi kuno itu sampai dites, tahu gladiator yang dikejar sama singa, itu yang tahu sama singa, orang dikepas dikejar singa itu nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa, walaupun dikejar singa itu nggak bisa di bawah 4 menit. Karena memang sudah ada sebuah penemuan yang istilahnya orang Romawi dulu kan suka teliti-teliti gitu, ya, banyak ahli kedokteran apa segala macam itu dari orang dulu. Dan dulu pada tahun 1903 pelatih Olimpiade Atletik Inggris 1903 mengatakan rekor lari adalah 4 menit 12 detik. Rekor ini tidak mungkin akan terpecahkan kembali. Pelatih tim ini juga orang kedokteran. Karena beberapa penelitian kedokteran, tubuh manusia itu tidak bisa berlari lebih cepat dari ini, gitu loh. Ya, akhirnya macam sudah. Ya, tahun 52, ya sekitar 49 tahun dari 1903, John Landy sesumbar bahwa dia akan lari memecahkan rekor 1 mil 4 menit di bawah 4 menit. Dan itu dia sesumbar, masih belum berhasil, gitu loh. Oh, saya bisa, seperti saya ada ngomong ada ini, bisa ya posting 1 bulan posting bisa ya, sumbar gitu dulu tuh, ya. Si John Landy itu sumbar kayak gitu. Dia ngomong saya akan pecahkan 4 menit di bawah 4 menit. Rekor masuk itu 4 menit 12 detik. Ya hasilnya si John Landy memecahkan rekor. Meskipun dia belum berhasil di bawah 4 menit, tapi rekor lama terpecahkan enggak? Selisih 9 detik terpecahkan, ya. Dan selanjutnya 2 tahun berikutnya ini sama-sama mahasiswa kedokteran. Dulu di Inggris itu atlet itu banyak mahasiswa kedokteran karena dia sekaligus meneliti gitu loh, ya. Akhirnya dia pelajari oleh Roger Bannister, melajari John Landy apa yang dilakukan oleh John Landy di setiap labnya. Karena 1,6 km atau 1 mil itu 4 putaran lari lintas Olimpiade 100, 100, 100, 100, 400 kali 4. Setiap lap itu dipelajari, kapan dia speed, kapan dia dipelajari. Hanya tembus 6 Mei 1994 3 menit 59 detik. Artinya apa? Terpecahkan di bawah 4 menit. Yang selama 50 tahun itu orang gak ada yang bisa mencahkan. Ya, 2 tahun setelah ada yang berani sumbar dan bisa pecahkan rekor lama, Roger Bannister jawab 2 tahun lagi dia pecahkan di bawah 4 menit. Dan begitu tahu ada yang bisa, ya, begitu tahu ada yang bisa, teman-teman, akhirnya baru 30 hari udah 32 pelarian ya, di bawah 4 menit, di bawah 4 menit, meskipun kalah koma ya sama Roger Bannister 3 menit 59 sekian. Tapi mereka berhasil lari kurang dari 4 menit, 359 atau 359 semua. Ya, sampai sekarang sudah ada 317 pelari. Satu tahun berikutnya 317 pelari yang berhasil, yang sebelumnya 50 tahun tidak ada yang bisa dipecahin, dan 10 tahun berikutnya sudah ada 740 pelari. Artinya apa? Keyakinan. Banyak orang mau lihat hasil dulu. Ya, akhirnya baru percaya bahwa sebenarnya dia bisa. Teman-teman, hari ini saya kepingin teman-teman bisa percaya dulu, ya, bahwa bisa. Karena begitu Anda percaya Anda bisa, tahu caranya, maka semua yang ada di depan mata Anda besok itu akan jauh lebih mudah, ya, akan jauh lebih mudah. Ya, kita kepingin seperti itu. Ya, sebelum ini izinkan saya boleh teman-teman berdiri semua, ya, kita akan coba tes ya. Ya, kita akan coba merangsang bagaimana Anda menanamkan di bawah sadar Anda, bahwa apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ucapkan itu bisa benar-benar masuk dan bisa menggerakkan, ya,
bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh Anda itu bereaksi dengan apa yang Anda pikirkan dan Anda upayakan atau tanamkan. Semua tangan di atas, ya. Sekarang taruh di depan. Sini, semuanya gini, semuanya gini. Ini bukan oke ya. Ini semuanya, ya. Saya ingin ngajak teman-teman semuanya, Anda seperti saya, ya. Anda lihat di sini, di tangan ini, dua tangan ini kan nempel nih, ya, nempel. Sekarang Anda jangan fokus ke saya, cukup dengerin apa yang saya ucapkan aja, tapi Anda fokus kepada tangan yang dua nempel ini, tangan jempol dan jari telunjuk, Anda tempelkan, ya. Sekarang saya kepingin bisa dimatiin lampunya sedikit aja, agak gelap dikit, tapi tetap terlihat ya, Mas Dari. Ya agak gelap aja. Oke, udah cukup lah, cukup. Ya, Anda lihat di tangan ini. Sekarang Anda coba bayangkan, tidak usah melihat kepada saya, tapi tetap lihat tadi kedua tangan ini, jempol dan jari telunjuk. Anda coba bayangkan di situ tangan Anda tertempel. Terus yang Anda lakukan adalah kasih, ya, Anda ngambil lem Alteco. Bayangkan Anda ambil lem Alteco, Anda buka, tahu lem Alteco ya? Lem Alteco itu lem yang bisa merekat, ya. Kenceng banget lem Alteco itu kalau udah lah itu Anda ambil, kasih ke situ di antara dua jari itu. Anda tempelin lem Alteco di situ, teman-teman, ya. Dua jari ini, jari jempol sama telunjuk, Anda kasih Alteco yang banyak, ya. Terus Anda tiup-tiup sampai kering. Anda tiup-tiup sampai kering, ya. Anda bayangkan di situ sudah banyak sekali lem Alteco-nya. Terus Anda ambil tali, ya, ambil tali, Anda ikat itu tangan itu, ya. Anda ikat tangan itu, bayangkan Anda benar-benar mengikatnya dan Alteco-nya semakin keras, semakin kering, semakin keras, semakin kering, ya, sehingga semakin melekat di tangan itu. Oke, sudah Anda bisa bayangkan di situ semua ada lem Alteco-nya dan sangat menempel dengan sangat melekat dan kuat di situ, ya. Sekarang saya ajak Anda untuk mulai buka dikit. Anda buka. Sebagian mungkin akan mudah terbuka, sebagian lagi agak susah. Siapa dari Anda yang agak susah bukanya? Bisa angkat tangan, ya, tidak semua, ya. Udah, oke, silakan turunkan, ya. Udah. Siapa yang merasa ketika angkat ini berat? Kalau berat hampir semua, ya, hampir semua. Itu yang saya maksudkan, bagaimana Anda memasukkan mindset ke dalam pikiran Anda. Siapa yang nggak kebuah Pak sampai sekarang belum buka Pak? Artinya itu imagine Anda luar biasa kalau jangan itu. Dan itu dilatih, latih. Ketemu orang, oh closing ini, gitu loh. Ya, Anda akan tahu, ya. Nanti kita lengkapi dengan teknik yang di lapangannya. Tapi ingat teman-teman, 80% di sini keberhasilannya. Anda sudah ketemu sama prospek yang sudah punya duit, Anda sudah ketemu sama prospek yang berminat, ya, dan sudah cocok dengan produk Anda. Tapi Anda nggak punya 80% ini, tidak closing, ya. Karena konsumen melihat trust, keyakinan kita dalam menjalankan sesuatu, ya. Sebelum kita langkah lebih jauh, apa yang Anda ingin dari profesi ini? Kenapa Anda mau jadi 80% orang yang nggak disukai sama customer itu? Kenapa mau jadi salesman? Banyak uang. Banyak uang, apalagi? Ayo jangan malu loh, ya. Pendapatan, kepingin berkembang, apalagi? Ada pilihan. Memuliakan keluarga, ya. Gak ada pilihan, Pak. Pengen famous, Pak. Ya. Pengen terkenal, mempengaruhi orang dan sebagainya. Oke, sekarang pada saat teman-teman tanamkan, Anda harus bangga sama profesi ini, gitu loh. Ya, bayangkan berapa banyak orang yang butuh tempat tinggal. Ya. Semua orang butuh tempat tinggal. Semua butuh Anda enggak? Ya. Iya. Semua orang tuh butuh Anda. Mereka butuh saran terbaik. Anda tahu, keputusan membeli rumah itu keputusan, salah satu keputusan terbesar dalam hidup seseorang.
Kenapa kalau ada konsumen saya banding-bandingkan dulu ya? Ya karena ini keputusan terbesar buat dia Iya. untuk beli rumah. Kalau orang beli rumah, investasi juga sama. Investasi, orang mau investasi, kenapa bisa di sebuah produk yang nggak ada jaminannya orang bisa berinvestasi gede? Ada kan? Ada, ya kan? Kita ngomong itu Bitcoin seperti ada nilainya, hilang gitu. Tapi kenapa orang investasi itu besar sekali? Kenapa? Karena dia ada keinginan. Apakah salah salesnya? Enggak. Marketingnya itu membantu orang itu untuk mewujudkan impiannya. Apa impiannya? Dia kepingin investasinya berkembang dengan luar biasa. Betul kan? Kenapa bisnis insurance? Asuransi. Siapa pernah di asuransi? Saya pernah. Siapa yang pernah jadi asuransi? Gak ada. Hah? 2 orang aja. Yang lain belum pernah. Ya, asuransi itu luar biasa. Bisnis asuransi itu. Bayangin, lu jualan gak kelihatan barangnya. Barangnya polis gitu. Jadinya apa? Nek mati enak tuh. Bayangin. Bayangin kita jualan orang yang kalau Anda mendapatkan musibah baru dapat hasilnya loh. Tingkat kesulitannya luar biasa loh ini. Betul ya? Yang paling dibenci itu biasanya telepon dari Sales asuransi gitu. Ya, makanya caranya kan gini, Pak. Kira-kira plan untuk anaknya apa besok akan gitu. Kalau udah gede anaknya kan sekolah di mana Pak? Bapak bisa bayangin nggak kalau seandainya ini belum tercapai tapi mohon maaf Pak ya, Bapak panggil duluan, dipanggil duluan. Ya, itu yang dijual. Jadi pengen mati kan? Pengen dapat asuransi, jadi pengen mati. saya kemarin ini sempat udah lama kan itu salah asuransi macam-macam kan. Udah nggak pernah didengar kan sebenarnya dia mau apa kali kita menghargai karena sama-sama marketing. Oke. Nah saya juga pengen tahu saya di approach sama orang kayak Yes. apa. Yes. Cuman kemarin ada sales asuransi kok bagus gitu. Jadi saya banyak banget asuransi bu. Saya udah punya, suami juga ada misalnya gitu kan. Saya bilangnya pasti gitu. Ya, itu tolak lah ya. Tolak itu pokoknya udah jadi cepet punya. selesai gitu kan. Tapi dia terakhir bilang sama saya, oh gini bu, asuransi yang ibu punya itu kan asuransi jiwa ya, bukan asuransi kecelakaan. Asuransi jiwa itu bisa loh bu, kalau ibu pola makannya sehat, gizinya bagus, tidak perlu semua itu dengan ibu punya pola hidup yang bagus, pola makan yang bagus, itu pasti bisa dihindari. Tapi yang namanya kecelakaan, akhirnya saya ambil karena saya mengapresiasi kata-kata dia yang bagus saat Ya. itu. Itu yang saya maksudkan, ya. Itu yang masukkan teman-teman. Nanti kita ketemu prospek itu macam-macam. Kalau kita nggak tahu motifnya, hot buttonnya, maka Mbak Wafa tadi sama si sales asuransi kena hot buttonnya nih. Iya, udah pede loh, mati udah ada gini. Oh iya, karena saya lagi berusaha pola hidup sehat nih. Ya, Olahraga udah saya betul, jalanin betul. gini-gini, segala macam udah mulai begitu kan, arahnya udah ke situ. Tapi saya sering banget di jalan kan, jalan jauh. Ini orang ini yang namanya kecelakaan bu. Baiklah. Oke mbak, udah. Akhirnya bilang iya ya bu, oke ya bu. Itulah kemampuan nanti si salesman mengetahui siapa latar belakang konsumen kita. Dia aktivitas sering di mana. Sama, nanti kita akan pelajari konsumen kita dengan sampai di level itu. Sebenarnya apa yang saya ajarkan saya pakai ilmu asuransi semua. Ya, materi saya itu sebenarnya materi ilmu kita jalan sales asuransi yang saya terapin di dunia properti. Ya, akhirnya apa? Butuh motif, butuh kebutuhan dan sebagainya. Kita akan terapin di sini. Ya. Oke, untuk sukses sebagai marketer tergantung keputusan Anda teman-teman semua di sini. Mau sukses atau tidak? Ya, itu tergantung Anda. Maka timbulkan kepercayaan diri yang luar biasa bahwa memang kalau Anda mau sukses, dia sudah tanamkan bahwa Anda mau sukses. Kalau Anda masih ragu di sini karena dibayarin perusahaan harus berangkat, gitu misalkan Anda, ya, mulai dibuat. Ya, Anda di sini, Anda hadir di sini adalah kegiatan sendiri untuk mengembangkan. Perusahaan hanyalah kendaraan untuk mewujudkan impian teman-teman saat ini. Ya, perusahaan hanyalah sebuah kendaraan untuk mewujudkan impian teman-teman. Karena teman-teman hadir di sini bukan impian perusahaan, tetapi impian teman-teman sendiri. Teman-teman mau belajar untuk masa depan teman-teman dan berbuat lebih baik lagi untuk masyarakat. Ya, saya kepingin dari level marketing itu adalah ini. Ya, bagaimana Anda bisa melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Karena saya yakin dari teman-teman ini semuanya
banyak sekali potensi luar biasa yang terbaik. Ya, menjadi the next level leadership marketer adalah tentang bagaimana Anda melakukan profesi ini dengan sungguh-sungguh, melakukan lebih baik dengan lebih bijak. Ya, ingat, melakukan lebih baik dan lebih bijak. Saya nggak ngajarin Anda sebagai seorang rainbow dengan enggak, tapi Anda harus lebih smart dalam melakukan pekerjaan ini. Ya, memiliki kemampuan yang terus dikembangkan, menjalani profesi ini yang penting dengan semangat dan bahagia, sehingga membawa Anda ke level kehidupan yang bermartabat, lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ingat, jadi salesman bukan terpaksaan, karena aura Anda tercermin di muka konsumen. Kalau Anda menjalani proses itu, jadi terus soalan kawan prospek gitu. Gimana kita mau bikin konsumen kita senang gitu loh? Anda habis briefing sama SPV kan, misalkan, Sabuk, mana prospek hari ini? Mana aja? Mau kemana aja? Profesi itu tak wah ini. Nggak bisa. Ya ada, bukan keinginan supervisor Anda, bukan keinginan program Anda. Enggak, ada di sini. Anda memprospek, Anda untuk konsumen, Anda dan konsumen itu adalah keinginan Anda sendiri, karena Anda ingin muncul kerjaan Anda. Ya, jangan sampai Anda habis di briefing wis pokoknya tak swap barang chat, sudah Pak, saya 500 chat hari ini gitu. Sampai ke konsumen value-nya enggak, kalau nggak pakai hati. Ya. Karena Anda mau prospek ini orang. Ya. Yang Anda prospek ini orang, bukan robot gitu loh. Kalau robot tinggal pencet aja gitu. Ya kan? Dan masukkan uang 10.000, masukkan dia mau mengikuti keinginan kita gitu kan, kalau beli minuman yang bisa keluar sendiri. Ya ini kita manusia yang kita hadapi. Oleh karena itu Anda harus menemukan wajah yang menyenangkan gitu loh, kita mau konsumen. Jangan sampai sudah support kena briefing terus keluar nada itu kerasa nggak kalau kita lagi sumpah? Terasa. Ya. Lalu selamat malam Pak Joni jadi beli di sini Pak? Nggak enak. Mau follow up. Karena sumpahnya kan, udah Pak sudah follow up ini loh. Apalagi dia gitu, terus telepon lagi, nggak bisa. Ya, itu akan mempengaruhi bagaimana Anda berkomunikasi. Ya, menjadi leadership marketing yang pertama wajib punya kemampuan ini, 5 ini: pengetahuan produk, skill menjual, pengetahuan tentang prospek, networking, manajemen waktu, ya otomatis uang dan tenaga. Ya, saya nggak jelasin satu-satu di sini. Ya, nah, saya masuk ke ini yang paling penting. Jualan properti itu mudah. Ya, jualan properti itu mudah. Ya, Anda harus tahu bahwa jualan properti itu mudah. Cuma memang ada syaratnya. Ya, karena mudah, ya ada yang harus dilakukan, dipahami gitu. Bukan melakukan sih, lebih ke memahami aja. Bagaimana supaya Anda bisa jualan itu mudah? Anda harus memahami 3 ini. Ya. Yang 3 ini tolong Anda entah itu difoto, dicatat, itu harus mantap betul. Ya, karena materi kita kali hari ini itu kita akan belajar dari penjual yang dipercaya. Yang kedua, kita akan menemukan prospek yang tepat. Yang ketiga, bagaimana kita melakukan dengan cara yang benar. Kalau 3-tiganya ini sudah dapat, closing itu semudah membalikkan tangan gitu. Benar, serius. Ya nanti closing. Makanya Anda harus amati betul apa yang saya sampaikan di awal-awal ini, karena ini memang mindsetnya. Begitu Anda paham ini, Anda nggak stres kalau Anda paham ini. Dan Anda nggak akan stres kalau paham ini. Yang pertama, ya penjualnya dipercaya, maka Anda harus apa? Ya cintai produk Anda. Anda sudah dapat itu tadi form yang dibagikan. Di situ ada tulisannya Pak. Oke, sebentar masuk ke yang pengetahuan proyek. Masuk ke pengetahuan proyek. Ada? Sudah dapat penjelasannya? Sudah. Ya, diisi yang ini.
Ya. Tapi paling tidak Anda baca dulu pertanyaan-pertanyaannya. Pengetahuan proyek, apa saja keunggulan proyek Anda? Ya. Terus apa manfaat proyek Anda untuk konsumen? Kenapa harus membeli proyek Anda dibandingkan proyek lain? Kenapa konsumen harus membeli sekarang juga? Bagaimana cara membeli proyek di Anda dan garansi apa yang akan Anda berikan jika tidak sesuai? Ya, knowing your product. Oh ya ini. Oke, ya. Jadi teman-teman, Anda isi. Gak harus sekarang tapi paling tidak Anda pahami satu persatu. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk Anda percaya diri untuk jualan. Ya. Kalau selama ini nggak terjawab, saya yakin Anda nggak akan bisa 100% full percaya dirinya. Nggak bisa. Anda harus bisa jawab ini. Ya. Anda harus bisa jawab ini. Apa keunggulan produk Anda? Apa manfaatnya untuk konsumen? Kenapa konsumen harus beli dibandingkan dengan kompetitor? Anda harus bisa jawab ini. Kalau Anda mau jawab itu, kompetitor sih, ini bahaya ya. Anda mau nulis jawab apa ya? Kayak aku sih pilih produk kayak sebelah gitu, itu kan bahaya. Anda harus cari apapun. Ingat, naikkan plusnya, hindari maklumi minusnya. Anda sebagai seorang salesman harus 100 produk Anda is the best. Ya, oh iya ini baik. Bukan berarti Anda menutup mata, bukan. Tapi carilah produk ini terbaiknya apa. Itu harus dieksplor produk Anda. Harus Anda eksplor. Terbaiknya produk Anda ini apa. Bukan berarti Anda tutup mata. Wes pokoknya the best gitu dong. Tapi yang lain, oh enggak, oke. Sekarang misalkan nih, oh produk kita kalah dengan kompetitor dengan hal ini, tapi kita unggul dengan ini. Maka tuliskan unggulnya. Ya, contoh, misalkan produk kompetitor lebih baik, harganya 1 miliar misalkan, kemudian kita produknya lebih jelek, tapi harga kita 500 juta, berarti kita unggul di harga misalkan. Ya, konsumen bisa memilih produk kita karena harga kita lebih terjangkau. Ya. Itu namanya keunggulan dibanding kompetitor. Ketika kita, oh ternyata produk Anda produk kompetitor lebih murah, Anda lebih mahal. Oh tapi kita punya kawasan yang lebih baik, maka ini keunggulan dari kompetitor. Itu maksud saya. Selalu cari kelebihan produk kita itu apa dibanding kompetitor, the bestnya. Mungkin kita kalah di harga, kita menang di kualitas. Mungkin kita kalah di kualitas, kita menang di harga. Mungkin kita kalah di kualitas, kita menang di lokasi. Semuanya Anda harus cari apa the best keunggulan produk Anda dibanding kompetitor itu. Ya. Terus kenapa konsumen harus beli sekarang? Itu harus ada alasannya. Ya. Nanti gak apa-apa pas coffee break kita isinya, tapi paling nggak Anda tahu satu persatu maksudnya. Apa kerugian konsumen jika tidak beli produk kita? Apa ruginya konsumen ini kalau nggak beli? Apa aja? Ya, ada explore juga. Yang terakhir, garansi apa jika tidak sesuai? Beberapa training, ya, beberapa saya training ada in-house, ada yang bareng-bareng kayak gini. Itu begitu pertanyaan terakhir nggak ada yang berani. Beberapa orang nggak berani nulis. Ayo, sekarang saya coba tanya, apa garansi Anda? Garansi apa jika produk tidak sesuai? Anda bisa kasih garansi apa? Atau perusahaan Anda bisa kasih garansi apa nih? Ada yang bisa jawab? Ayo, Anda punya produk, kalau ada punya produk primary ya, terutama ya. Lah ada dulu orang lain beli kalau ada garansi. Ya, pasti ya. Iya. Iya. Biasanya kalau di kami memberikan garansi 100 hari dari mulai angkat kredit untuk mengecek unit-unit bangunannya yang tidak sesuai. Oke, kalau apa itu? Hampir semua ada kan? Emang nggak sadar kalau itu garansi gitu. Jangan sampai ada untuk hal yang sekecil ini aja nggak berani ngasih garansi. Karena hampir semua kan ini, hampir semua produk developer ada 105 unit. Ada bahkan kita sebagai developer kasih retensi ke kontraktor, nggak kita bayarin tuh duitnya kontraktor 5%. Sampai 90 hari kita cek, kita harus servis kan gitu. Ya, maka garansi ini penting. Inilah kenapa pertanyaan ini terlihat sederhana. Allah pertanyaan kayak gini sering tanyain Pak, di briefing aja saya sudah sering, tapi nggak semua.
Dan semua pertanyaannya ada, terutama yang terakhir, garansi apa? Ayo, ada? Bagaimana mungkin kita bisa percaya diri menjual kalau kita sendiri nggak bisa kasih garansi? Yang pernah membaca iklan saya untuk workshop, garansi 100% uang saya kembalikan kalau Anda nggak dapat apa-apa. Ya, di iklan saya workshop itu ada workshop yang beda sudah pernah kalau Anda merasa, Pak saya ikut pernah nggak dapat apa-apa, kembalikan 100%. Coba tidak ngomong produk. Nah sekarang berarti produk Anda yang di project rata-rata primary ya, rata-rata primary ya, yang agensi mungkin Mbak Alfa sama Mbak Minta, yang primary apa nih kalau tidak sesuai yang Anda janjikan, garansinya apa? Ya, saya pernah pakai yang di sebelumnya saya kerja 4 tahun di situ, begitu saya minta sama ownernya, bisa nggak saya garansi konsumen saya kalau tidak puas kembali 100%. Saya minta itu, kayak gitu. Ya udah, harus sampai seperti itu. Kalau tidak sesuai kita kembalikan 100%. Uangnya kita kembalikan 100%. Gak jadi transaksi bahasanya gitu. Saya minta dulu, waktu saya sebelum masuk ke Primain saya ngomong, benar sudah saya gak boleh ngomong. Saya cuma mau minta produk kalau konsumen tidak puas, kecewa, ya intinya pengembalian 100% bisa. Kalau sudah kayak gitu, Anda sebagai salesman yakin nggak kalau developernya ngasih jawaban kayak gitu? Hah? Ya besok ngomong sama orangnya, Pak kalau konsumennya nggak anu, berarti nggak Bapak ngambil 100% gitu loh. Kalau owner developernya, kenapa kamu nanya gitu? Katanya konsumen supaya saya yakin jualan Pak. Gitu. Ya, bayangin, oleh bertemu penyakitnya ketika susah jualan, karena Anda sendiri belum yakin. Karena nggak tahu ketika nggak tercapai ini siapa ya yang mau ngasih garansi gitu. Ini penting, kecil penting. Ya. Kalau Anda sudah punya ini, bayangkan ada perasaan kita jerumusin orang lain nggak? Nggak ada kan? Ketika garansi 100%, saya kalau ada yang kembaliin, udah Mas Rudi saya nggak jadi beli, ya nggak apa-apa, harganya udah naik, kita kembaliin sama. Ya, properti kan enaknya gitu. Ya, tadi satu ada retensi 3 bulan untuk kualitas, ya itu disampaikan. Bahkan kalau misalkan nanti tidak sesuai mau serah terima, kan ada proses serah terima tuh, serah terima unit, ada berita acara serah terima. Kalau misalkan masih ada komplain, nggak apa-apa disampaikan. Nanti Bapak punya hak untuk revisi, ya, kita perbaiki, direnovasi lagi sampai jangka waktu 3 bulan, Pak. Ya. Udah bisa komplain, kan gitu, ya. Apa jaminan kalau misalkan serah terima terlambat? Maka harus ada, ada bisa. Kalau tidak seperti ini, kalau tidak seperti ini, ya. Terlepas syaratnya itu macam-macam. Ada yang kembalikan 100%, 6 bulan lagi, ya itu masing-masing developer lah. Tapi begitu ada garansi seperti itu, Pak, itu kita yang jualan itu loss itu mainannya udah. Banyak kan nggak mau kan dikejar-kejar, ya jualan apartemen terus nggak dibangun-bangun. Saya pernah jualan apartemen di Surabaya nggak dibangun-bangun juga sekarang. Sampai saya pernah di level kayaknya Mas Rudi nggak cocok ya marketing properti gitu. Sama konsumen saya gitu. Karena 2 produk apartemen yang saya pasarkan di Barat Surabaya kebetulan kok itu tepat sih nggak dibangun kafe gitu. Apa? Saya kena Madison Avenue, kena juga. Ya. Di situ juga. Di sini kan, di situ saya tidak, tapi saya udah gak ikut jualan. Saya maunya dulu akhirnya udah PP aja. Ternyata PP udah ada juga ya. Saya dulu pernah udah produknya PP aja. Saya nggak mau produk yang lain di Surabaya. Saya maunya produk PP. Saya jual dan kalau sudah ada lagun, dan masuk mengeladun, termasuk pegawai di sini juga. Ya. Memang sakit, tapi itu liku dinamikanya lah. Ya, itu salah satu faktornya teman-teman. Anda harus bisa jawab itu semua tadi. Apapun jawaban Anda itu yang akan merepresentasikan bagaimana Anda presentasi. Ya, ingat apa? Penjualnya bisa dipercaya. Nanti kita belajar bagaimana kita menjadi penjual yang dipercaya. Ya. Yang kedua, tidak semua prospek bisa di closing. Ya, tidak semua prospek bisa di closing. Anda harus pahami. Pahami betul.
Ya. Jadi tidak semua prospek, jangan Anda terus nanti stres. Karena Anda akan ketemu prospek yang karena nggak bisa di closing, dia udah di next gitu. Ya. Ya, pertama penjualnya dipercaya, maka ketika dipercaya Anda harus yakin 100% apa keunggulan produk, kelebihan dibanding kompetitor, bahkan garansi apa yang diberikan kalau tidak terdelivery produk ini. Itu 100% yakinnya. Bagaimana mungkin kita membuat orang lain untuk percaya sama kita sedangkan kita masih ada keraguan? Oleh karena itu pertanyaan tadi harus pernah presentasikan, nanti kita bahas ketika mau udah masuk ke mau jelasin segala macam, saya akan tanya beberapa jawaban Anda tadi. Ya, saya mau nanamin dulu mindsetnya. Pertama, penjualnya harus dipercaya, maka Anda harus percaya produk dulu salah satunya. Yang kedua, Anda juga harus percaya sama developernya, sama perusahaan tempat Anda bekerja ini loh. Jangan sampai Anda bekerja, Anda sendiri nggak percaya gitu. Iya Pak, lah gimana aku keterima nang gini? Ya susah Anda jualan. Gimana Pak? Ya kalau aku butuh makan ya udah nah terima ini. Caranya aku ya nggak percaya sama developer ini. Nggak bisa Anda bekerja sendiri. Anda harus atlet juga percaya sama perusahaan tempat Anda kerja. Ya. Karena ketika itu nggak percaya nggak akan pernah bisa terjadi penjualan. Saya pernah juga ngomong, karena dia ngomong, ini mahal Pak, jalannya sempit gini. Sudah, kalau itu yang kamu sampaikan, maka sampai kapanpun kamu gak akan bisa jualan. Jawabannya saya, dia padahal kan mengeluh tuh ya, maksudnya curhat bagaimana caranya. Mungkin dia yang dia kepinginkan, dia mungkin bantu ngomong ke developer dan segala macam. Saya cuma ngomong satu, lah itu kamu ngalahin komplainnya konsumen Pak gitu. Ya, komplain konsumen aja nggak sebanyak itu, kamu sebagai salesnya komplainnya produk sampai kayak gitu, ya wes nggak bisa. Ya, maka hati-hati. Oke, maka siapa yang bisa di closing? Ideal target adalah segmen pembeli yang membutuhkan dan ingin membeli produk Anda. Ingat, yang butuh dan kepingin, maka kita akan cari yang butuh dan kepingin. Ya, sesuai dengan harga dan skema yang kita bayarkan. Artinya apa? Ya harganya sesuai dengan apa yang kita jual. Ya, paham? Oke, ini prosesnya nyari pembeli itu sama kayak apa? Maka pembeli itu ada kategorinya. Yang pertama suspek. Suspek itu siapa? Orang yang sudah mulai terjangkit dengan produk kita. Kena iklan, sempat melihat, oh Graha Agung, oh Rima Resort, nah itu orang yang sudah tersuspek. Ya. Oh, Bumi Rajasa, nah itu orang sudah tersuspek. Selanjutnya prospek, prospek yang sudah mulai menghubungi, ya, mulai menghubungi atau kita hubungi untuk diperkenalkan pada kita. Jadi orang yang sudah mulai network ini kok masih, tapi dia sudah ada interaksi. Orang yang sudah interaksi dengan kita itu maka jadikan prospek. Buat prospek adalah orang-orang yang sudah tergali nih latar belakangnya paling enggak, oh pengen apa, mendapatkan presentasi kita udah jelasin produknya, itu baru prospek. Bahkan mungkin sudah survei lokasi atau ketemu Anda di ruang pameran, ya itu bang, ya. Dan ingat, hot prospek. Hot prospek adalah prospek yang tepat. Maka saya naruh ideal target market atau ITM itu di hot prospek. Hot prospek itu apa? Sudah ada keinginan, kebutuhan, sudah percaya, trust sama kita, dan ingat mempunyai kemampuan untuk beli. Ya, selanjutnya akan jadi bayar. Biasanya kalau saya akan ngomong karena saya di level strategis, saya akan ngomong nyanyain ke tim saya itu biasanya hot prospekmu mana. Ketika saya sudah ngomong ke hot prospek ke tim saya, artinya hot prospek sudah clear ini. Maka kalau nggak deal berarti ada yang salah dengan produk saya. Produknya bukan timnya lagi. Atau cara closingnya kalau sudah ketemu hot prospek. Ya. Sudah belum melakukan pembelian. Oke, next. Oke, ini numbernya teman-teman. Kenapa saya perlu munculkan angka di sini? Paling nggak ada yang baru di bawah 30
3 bulan jadi marketing ada nggak? Baru 3 bulan, baru mau jadi marketing. Oke, ada lagi dari mana Pak ya? Dari Bandung. Oh, timnya Pak Rahmat bukan? Oh ya, oke, timnya Pak Rahmat ya. Dari Royce dari sini. Oke, baru mau jadi marketing. Bisa ikut ke kamar mandi? Iya, siap. Bukan karena takut ditanyain kan? Ya, jadi teman-teman, terutama untuk yang baru, ya di bawah 6 bulan, 2-3 bulan, ini adalah angkanya. Kenapa saya harus munculkan angka di sini? Supaya teman-teman nanti paham, sadar gitu loh. Coach, saya sudah prospek orang, sudah saya tawarin ada 5 orang, tapi saya nggak closing. Masuk nggak angkanya? Hah? Saya sudah nawarin 5 orang tuh, tapi nggak closing. Masuk nggak angkanya? Belum. Ya, enggak. Prospek ada 30. Suspek itu kita nyebar iklan, orang yang info itu dianggap prospek, artinya orang yang sempat kita tawarin produk itu ada di prospek. Karena buat prospek sudah ada interaksi menggali kebutuhannya. Kalau belum tergali kebutuhannya, saya masih definisikan sebagai prospek. Butuh berapa prospek untuk satu closing? 30. Ya, jadi kalau Anda baru nawarin orang 30, belum 30, baru 5 terus berharap closing, jangan berharap gitu maksud saya. Meskipun ada itu bonus, ya, itu bonus dari hukum rata-ratanya. Ini hukum rata-ratanya, ya, ini hukum rata-ratanya. Jadi 130, 10, 3 prospek 1 deal. Kalau saya berfokus kepada siapa yang bisa menghasilkan deal, artinya kan hot prospek, maka akan saya kejar jumlah hot prospek saya berapa. Ya, ini dua ini kadang-kadang angkanya bisa berbeda. Digital mungkin bisa jadi lebih banyak. Ya, kan orangnya pun banyak, tapi habis itu dibalasi nggak respon sama sekali, ada buahnya kok gitu. Ya, nggak respon karena digital memang angkanya lebih banyak. Beda Anda ketika membuat suspek di langsung, misalkan penawaran langsung segala macam itu lebih tinggi, tapi di digital ada canvassing itu lebih tinggi responnya. Kalau digital bisa jadi ada 1.000, 10.000 orang yang tersuspek, ya belum tentu kadang-kadang dapat prospek 30. Karena memang di digital lebih gede lagi, conversion rate-nya lebih rendah gitu loh. Tapi saya ngomong, makanya saya di sini akan ngomong 3 hal ini aja teman-teman, uang, hot, dan deal. Oke? Kita fokus di 3 itu ya. Jadi biar teman-teman nggak melebar, kita fokus di 3: uang, prospek, hot prospek, dan deal atau transaksi closing. Ya, uang itu apa? Syaratnya konsumen dikategorikan sebagai uang prospek adalah mereka sudah dipresentasi, tahu produk kita, dan Anda tahu latar belakangnya, pekerjaannya, terus tahu kebutuhannya, dia kepingin dihuni, dia kepingin investasi, itu ada di uang prospek. Jadi saya kalau meeting sama tim saya, prospek itu berapa? Prospek berapa? Itu saya startnya di uang prospek. Ada info prospek minggu ini, maka saya startnya di uang prospek. Mungkin teman-teman di sini yang level SPV bisa diterapin. Ya, siapa uang? Jangan sampai kita ketemu prospek nggak bertemu kebutuhannya apa, keinginannya apa, latar belakang siapa. Saya pernah meeting, ada Pak Adi. Yang kemarin ada Pak Adi, Pak Rudi. Pak Adi dari mana? Katanya nggak tahu Pak. Pak Adi latar belakangnya apa? Nggak tahu Pak. Di hal-hal dasar aja kita nggak tahu, ya nggak mungkin marketing itu akan tahu kebutuhannya apa. Benar? Dia kepingin investasi, kepingin beli rumah, kepingin kamar sekian mungkin kalau rumah. Maka di hal-hal dasar saya akan minta itu uang prospek itu di level seperti itu maksudnya. Paham ya? Bisa dulu ya. Jadi uang prospek ketika teman-teman jadi SPV nanti, ya dari SPV nanti itu tanya intinya, ya kira-kira prospek bukan sekedar nama dan nomor telepon, ya. Jadi kita harus paham bahwa database itu bukan sekedar
Ya kalau database memang itu gitu, tapi saya nggak mau main database, saya maunya big data, lebih detail big data itu. Nama, kebutuhan, latar belakang, kepingin apa, rumahnya seperti apa, budgetnya berapa, maka itu harus digali. Nanti oleh karena itu kita 2 hari ini akan belajar, ketemu sama orang lo akan tahu, tahu. Gitu loh. Ya. Oke, maka kita kejar fokusnya di uang prospek, dan D. Ya. Ini angkanya, lah ini adalah faktor yang mempengaruhi keputusan membeli teman-teman. 10% karena butuh barangnya, itu 10% mempengaruhi. Siapa yang nggak butuh rumah? Ya, semua butuh rumah. Tapi apakah menyebabkan mereka beli? Enggak. Ya, keinginan, iya, itu juga mempengaruhi 10%. Minat, oh rumah ini bagus ya, enak kayak tinggal di sini, itu udah nanti dulu peminatan. Yang ketiga adalah otoritas atau kewenangan beli. Sebenarnya siapa atau apa yang menyebabkan dia beli? Otoritas apa yang menyebabkan dia beli? Dan biasanya kalau dalam satu keluarga ada suami, istri, anak, ya biasanya ini harus tahu nih. Karena rumah itu atau investasi itu seperti itu. Yang terakhir, saya fokus ke sini teman-teman. Ingat apa? Kemampuan untuk beli. Ada orang kepingin, ya dulu saya masih sering survei rumah itu ya kepingin, namanya kepingin gitu kan, survei aja gitu. Langsung marketing enak, ya enak, udah kasih telepon kasih. Di telepon saya angkat, terus dia mungkin laporan sama istrinya, punya prospek dia, ya Pak, ini Pak, enak Pak orangnya Pak. Kalau jadian mesti dia angkat telepon mesti diangkat. Dia sudah survei 3 kali Pak kesini Pak, nanya banyak juga. Gitu. Beli enggak? Kenapa? Enggak punya duit. Mau ngeladenin konsumennya kayak gini capek-capek lama terus. Ya yang sudah jalan ada konsumennya kayak gini. Ya beli-beli ada. Ya. Ya kadang-kadang mereka alasannya bukan tidak punya duit. Yang alasannya nanti tak pertimbangkan sama suami. Ada. Ada yang oh ini lokasinya jalannya kecil ya. Ada. Kadang juga bukan karena jalan kecil, karena emang nggak punya duit gitu loh. Ya, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya kita cari kendala yang paling sebenarnya supaya teman-teman nggak stres. Nanti ada ketemu sama prospek yang sebenarnya tidak mampu beli, tapi alasannya keluar dari mereka, oh proyek belum dibangun. Yang satu lagi ngomongnya, oh lokasi aslinya masuk. Yang sini ngomongnya lokasi nggak strategis jauh, gitu. Terus kita laporan ke atasan kita, Pak nggak bisa Pak, ini jalannya belum dibangun. Aksesnya kecil, proyeknya belum dibangun Pak. Padahal yang ngomong orang yang nggak punya duit. Apa maksudnya? Ya, berarti Anda kan berharap pada orang yang salah kan gitu maksudnya. Berharap dibeli oleh orang yang salah gitu. Gimana mau mereka beli? Mereka kemampuannya emang nggak ada kok. Mau bangunan Anda sudah jadi, kamar furnitur lengkap, gitu ya. Lokasinya di tengah kota, jalan sudah jadi, kawasan sudah terbentuk. Ayo mau alasan apa lagi coba? Ya, karena itu aja. Tunggu rumah lama laku hubungannya sama apa? Kemampuan finansial. Ya, itu banyak benar. Ya, banyak kan pun banyak gitu manusia. Ya, ini manusia itu seperapat kebetulan juga saya klien saya. Ya, jadi apa? Kalau Anda nggak ketemu nih, inilah yang menyebabkan tingkat stres tinggi yang sebagai seorang salesman. Laporan dari briefing Pak, saya sudah capek Pak, nawarin suami 2 orang nggak ada yang ngasih, yang ditawarin nggak punya duit semua. Ya, nanti kita akan belajar masing-masing bagaimana polanya. Kalau ini benar teman-teman kalau jadi SPV, jadi manajer marketing itu mengeluarkan ke bawah kan enak nantinya. Ya, Anda harus profiling your prospect. Tujuannya apa? 60% tadi loh. Kita sepakatkan bahwa transaksi itu 60% ditentukan oleh apa? Kemampuan finansial. 60%. Artinya 40% yang terpenuhi. Kalau ini nggak terpenuhi terjadi closing? Tidak. Tapi kalau ini terpenuhi, yang lain nggak kepingin, nggak minat, nggak butuh, bisa beli? Bisa. Masih bisa. Karena di atas 50 kemungkinan belinya masih bisa. Ya, sesederhana itu kita cari prospek sebenarnya. Ya. Anda punya duit
Katakan ada di rekening Anda ada 100 juta sekarang. Bisa nggak Anda beli sesuatu barang yang Anda nggak kepingin, nggak butuh, 50.000 didatengin sales, akhirnya Anda beli. Harganya 50.000, dibeli. Nggak butuh, nggak kepingin sebenarnya. Sering mama. Mama sering malah ngelihat ini, aduh, hot sale gitu lah. Kasihan juga mas. Ya kasihan juga ada hot sale katanya. Padahal nggak butuh sebenarnya. Naik sale, hanya besok ini udah naik lagi harganya. Ini diskon 90% soalnya sekarang nggak butuh, nggak kepingin sebenarnya. Tapi karena punya uang tidak buat ada 100 juta, disuruh beli barang 100.000. Nggak kepingin pun bisa beli, tiba-tiba. Ya, jadi kan kalau orang punya duit di rekeningnya 1 triliun, masa iya misalkan 500 juta udah nggak dipikir, asal kita ketemu loh ya, kita nemuin hot buttonnya, nemuin motivasi dia apa, ya bukan berarti orang punya 10 triliun terus ditawarin rumah subsidi masih beli, enggak kan? Orang punya duit 10 triliun ditawarin rumah subsidi harga 150 juta, apakah beli? Enggak, padahal mampu enggak? Mampu, karena kita nggak tahu kebutuhannya. Tapi kira-kira dia bisa beli nggak 1.000 rumah subsidi? Bisa. Berapa harganya? 156 miliar tok kan? Yang awalnya nggak butuh tapi tetap bisa beli. Bisa, Pak, kebetulan kita punya program rumah subsidi, Pak. Ya, rencana pemerintah mau menaikkan harga rumah subsidi ini yang awalnya 145 juta jadi 170 juta Pak tahun depan. Kalau Bapak mau program ini Bapak ambil 145 juta, bulan depan sudah jadi 175 juta Pak per satu unit. Kira-kira dibeli nggak? Bisa jadi dibeli. Karena motivasinya juga bukan memiliki. Motivasinya apa? Keuntungan, investasi. Oh lumayan aku. Satu bulan untuk 30 miliar gitu. 145 juta jadi 175 juta. Ini contoh untuk memberikan ke teman-teman bahwa tidak semua orang yang punya duit mau beli. Ya, kalau alasannya nggak tepat, hot buttonnya salah yang Anda tawarin. Ya. Oh di sini rumah lebih murah, segala macam. Nah dia nyari prestis kok Anda tawarin murah. Kalau bisa lebih mahal Pak. Gitu. Ya. Ya pernah ada konsumennya Araya itu komplain, wah ini gimana sih? Saya dulu pernah di sini kan pengennya prestis ya, harga 1 miliar, 2 miliar ke atas semua. Sekarang Araya jual 500 juta, mereka merasa udah nggak prestis lagi tinggal di Araya karena ada harga 400 juta itu. Nah, jadi semua karena murah bisa dibeli. Maka ada harus profil karena motivasi seseorang itu banyak. Maka harus apa? Knowing your customer. Siapa mereka, latar belakang, apa tipe komunikasinya. Nanti kita belajar bagaimana tipe komunikasi si customer ini. Ya. Apa keinginannya, apa kebutuhannya, dan tingkat kewenangannya. Berapa dana anggarannya. Ingat tadi tipe komunikasi, keinginan, kebutuhan, tingkat kewenangan, anggaran itu tadi sudah masuk. Ada lagi apa? Latar belakang sama cara komunikasinya. Ya, sama cara komunikasinya. Ya, knowing your customer itu penting. Ya, menjual terjadi karena kemampuan soft skill teman-teman. Teknik cara berprestasi Anda gagal itu hanya pengaruhnya 11%. Karena komunikasi Anda gagal jelas itu pengaruhnya cuma 11%. 89% adalah soft skill apa? Yakin. Pak, gagal dulu. Tapi yakin orang jadi beli. Daripada Anda ngomongnya cepat tapi ini bagus sih Pak sebenarnya. Tapi ya itu orang ragu. Orang gagal tapi Anda yakin itu masih bisa beli. Oke, marketing message. Terjadinya penjualan bukan tentang bagaimana kita menjual produk, tetapi bagaimana tentang kita membangun hubungan, bangun kepercayaan, edukasi ke customer, dan bantu mereka ambil keputusan. Jadi proses penjualan itu yang pertama apa? Membangun hubungan dulu. Yang kedua, bangun kepercayaan karena orang nggak akan beli ke orang yang tidak percaya. Ingat tadi, ya melakukan edukasi dan bantu mereka ambil keputusan itu yang nanti namanya closing. Ya, oke teman-teman. Asumsi dasar, ya.
Asumsi-asumsi dasar ini kenapa saya masukkan ini sebenarnya adalah tentang teori bawah sadar, mindset ya, yang perlu saya sampaikan di sini supaya teman-teman tidak stres. Oke, sebentar saja. Dengan Islam berteritori, artinya apa? Mereka bukanlah daerah sebenarnya. Kadang-kadang kita selalu orang mau perang kan baca peta, ya. Tapi peta itu sebenarnya nggak gambarin 100% gitu loh. Artinya kadang-kadang kita ngomong, oh ya Pak, ini latar belakangnya ini, kerja di sini gaji sekian. Oke, memang itu data. Tapi 100% di lapangan belum tentu itu terjadi. Maka ketika hasil di lapangan berbeda dengan peta, Anda jangan stres, maksud saya itu. Ya, karena ya. Jadi kalau di lapangan nggak sesuai dengan peta, jangan stres karena memang peta itu bukan waktu yang sebenarnya. Ya. Terus manusia bereaksi menurut reaksi internalnya. Sekuat apapun Anda mencoba mempengaruhi mereka, maka mereka hanya berinteraksi atau bereaksi sesuai dengan apa yang dia pikirkan, bukan apa yang kita pikirkan. Kita sekuat apapun memasukkan kepercayaan kepada calon konsumen, maka konsumen hanya percaya pada dirinya sendiri. Tugas kita membuat mereka percaya dengan yang ada di pikirannya kita, bukan percaya kepada kita. Paham maksudnya? Tugas kita membuat mereka percaya dengan apa yang ada di pikirannya, bukan membuat percaya kepada kita. Tugas kita adalah membuat mereka percaya dengan mereka itu percaya kepada apa yang ada di pikirannya mereka. Ya, maka kita nggak bisa membuat mereka percaya sama kita, itu nggak bisa, nggak akan pernah bisa kita membuat orang percaya sama orang kita. Ya. Mereka akan percaya pada pikiran sendiri. Tugas kita merubah pikirannya sesuai kita. Merubah apa yang ada di pikirannya dia sesuai yang kita mau, gitu loh. Ya. Karena mereka bereaksi menurut internalnya, gitu loh. Ya. Anda mau mahal-mahal tapi dia merasa enggak kok, menurutku ini murah, maka dia akan pikir murah. Walaupun kita ngomong ini mahal, oh ini mahal tuh. Ya, you cannot communicate. Setiap saat Anda selalu berkomunikasi. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya, bahkan diam pun berkomunikasi. Mau makan tak? Nah jawab, komunikasi kan? Apa komunikasi yang kita tangkap kalau orang ditanyain mau makan? Mau enggak? Dia tuh diam. Ayo, apa yang kita tangkap? Merespon tidak, namanya apa lagi? Ayo, kita coba gali. Ayo, ngambek bisa kan? Itu loh, kita nggak bisa tidak berkomunikasi. Bahkan dia pun itu terjadi komunikasi. Dulu yang pacaran dari saya mau maaf enggak? Karena udah tadi pengennya, sekarang udah nyanyi gitu kan, nakal gitu kan. Maka dengan diam itu menunjukkan bahwa aku gimana kalau sama kamu kan itu. Makanya dia diam. Maka bahkan diam pun itu kita berkomunikasi. Maka nanti ada tekniknya bagaimana ketika konsumen ngomong kita diam. Itu malah jadi closing. Tapi kalau konsumen ngomong kita ngomong, enggak closing. Ada tekniknya. Ya, the meaning of communication is the response you get. Maka makna komunikasi itu adalah respon yang Anda dapatkan. Sebagus apapun Anda ngomong misalkan, tapi konsumen nggak suka, maka itu sebenarnya makna komunikasinya adalah, oh iya, tidak terjalin nggak suka, ya nggak suka. Walaupun kata sopan, iya bu, ibu di sini, tapi begitu dia nggak suka. Tapi ada orang yang iya pak, yang penting ini bapak ini kalau bisa di sini seneng deh mangga pokoknya nggak enak, bahkan bro, iya bro, tunggu lagi deh bro. Tapi tetap beli, bisa kan? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bahkan kalau orang Surabaya jancuk itu udah bikin akrab gitu loh. Ya, jancuk kan kata musuh ya. Jadi bukan dari kata-katanya, tapi dari makna apa? Kalau maknanya orang seneng juga ngomong, oh iya, jancuk bisa, tapi akrab, maka itu maknanya. Bukan isinya maksud saya. Maka isi komunikasi itu dari makna apa yang tersampaikan. Ya, if you doing is not working, do something different.
Jika ada yang Anda lakukan tidak bekerja, lakukan dengan cara lain. Ingat, semua teknik skill penjualan di sini adalah seni, kita melakukan tekniknya. Kadang teknik ini cocok untuk orang ini, kadang teknik yang ini cocok untuk orang yang ini. Oleh karena itu, nanti Anda belajar do something different. Nanti kita akan belajar bagaimana menghandle konsumen, bagaimana ketemu dengan orang yang pertama kali, bagaimana cara pejabat tangan, bagaimana cara menjelaskan, cara berubah, cara mengubah postur tubuh Anda dan gerakan tubuh Anda, itu semua kita akan belajar. Oke, feedback is simply information. Tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik. Ya, jadi nggak pernah ada gagal, yang ada itu umpan balik. Kalau ada orang nolak, misalkan, oh iya mas, maaf mas, jalannya sempit. Nolak apa umpan balik? Nolak apa umpan balik? Ya. Jadi itu ada perkara, oh berarti menurut Bapak jalan ini kecil, kan gitu. Bukan nolak. Oh, jangan didefinisikan orang. Oh, jalannya kecil. Terus Anda ditanyain sama SPV gimana? Nggak mau beli Pak, jalannya kecil. Nah, berarti Anda mendefinisikan itu sebagai penolakan. Padahal itu informasi bahwa bisa diinformasikan dari konsumen bahwa menurut mereka jalannya kecil. Oh, lokasinya nggak mau, lokasinya jauh. Sekarang saya tanya sama Anda, jauh itu jarak apa perasaan? Serius? Serius ngomong gini? Habis ganti mindsetnya sih soalnya ya. Jauh itu jarak apa perasaan? Perasaan kan? Tergantung jalannya, ya kan? Tapi ada yang memang jauh gitu. 12 jam lumayan bagi saya itu kayaknya bukan perasaan sih, Emang jauh ya, tapi kan jadi dekat, buktinya datang sampai sini. Iya. Dari Majalengka ke sini ya. Iya. Oke, ya. Jauh itu perasaan. Kita merasa dekat kalau pernah nggak gini, kita berangkat itu wisata, misalnya berangkat tuh kayaknya lama, itu pulangnya cepat. Ya. Sering. Ternyata, tapi kalau dilihat dari kilometer emang jauh. Nggak bisa Ya. jauh. Padahal jaraknya kan sama, tapi karena perasaannya jadi dekat, maka itu perasaan lebih cepat. Sama konsumen, ketika ada konsumen yang ngomong lokasi kita jauh, ya, maka saya harus bisa berhasil membuat Mbak Wafa merasa Malang itu dekat. Agak susah. Buktinya datang kan? Berarti closing, bisa closing. Ya, itu. Kemarin Pak, mau di Malang sih nggak ada yang di Bandung segala macam Iya, ada. iya, Pak. Nanti saya mau Kenalkan nunggu. Bapak boleh nggak biar ada punggungnya tidak capek gitu. Minta diadain di sana gitu kan. Ya, tapi saya ngomong, kapan lagi loh, kalau mau nunggu lagi masih lama loh, akhirnya kan closing. Ada orang jauh nih, sebenarnya udah selesai closing kan, tetap kan. Padahal udah mau nggak mau datang, nunggu aja kalau Pak Nuri ngadain di sini. Ya saya kata, ya Pak banyak kesempatan potensi closing yang akan dibuang kalau bisa datang. Tapi Pak Ferry nggak closing. Ya, oke. Jadi itu teman-teman, kesempatan apa maksud saya? Itu feedback. Nah, harus nanti kita respon dengan apa nih feedback ini? Every behavior has positive intention. Niatan seseorang didorong oleh niatan yang berguna. Jadi teman-teman itu jangan pernah punya pikiran konsumen itu punya niat buruk. Semua itu niatannya baik. Oh, jangan-jangan ngetes harga, itu nggak bisa. Bahkan ketika Anda punya indikasi, oh ini kompetitor yang datang, nggak boleh Anda respon dengan seperti itu. Memang kompetitor developer nggak boleh beli di perumahan kita. Boleh kan? Boleh kan? Karena pernah, ya. Saya pernah punya di perumahan itu pernah, ya prospek di perumahan lain, kan di get kontak tuh, sama marketingnya di get kontak, di root perumahan, terus langsung ditolak maksudnya. Bapak kalau ngetes saja segala macam gitu lah. Dia ya jawaban si di ini langsung defensif gitu karena sama-sama kompetitor dianggapnya ngetes. Ya, emang nggak boleh emangnya? Terus jawab, loh Mbak, memang nggak boleh kan? Meskipun saya punya perumahan, saya
keluarga saya mau beli di situ. Udah minta maaf salesnya itu. Karena awal dikira tes gitu loh, ya. So apapun, soalnya ada developer nelfon Anda udah layani dengan baik, tetap layani. Siapa tahu mereka tertarik dengan apa yang Anda sampaikan, terus beli. Emang nggak bisa di produk saya itu ada beberapa developer yang beli di situ, gitu loh, ya. Padahal mereka punya perumahan sendiri, kenapa nggak beli di perumahan sendiri? Ya karena mungkin kebutuhannya nggak pas gitu loh. Kali ya, misalnya kita punya hunian, saya ingin investasi, saya punya proyek cuma hunian aja, ya tetap kalau kita beli ke produk-proyek yang investasi kan gitu, ya. Main beli tentunya memberikan efek satu sama lainnya. Pikiran dan tubuh saling terkait. Oleh karena itu teman-teman, ya pikiran dan tubuh itu saling terkait. Ya ketika teman-teman pernah nggak kalau lagi malas dulu ya, lagi malas itu harus apa bahasa Jawanya aras-arasan dulu. Malas, aras-arasan itu mager. Itu berdiri kan juga gitu ya, gerakan tubuhnya ya. Itu jangan dipelihara, gitu loh. Ya, lagi backward, lagi apa itu tidak boleh dipelihara dengan bangun tidurnya atau berdiri dari tempat kursinya. Ya itu akan membawa pikiran Anda di level itu terus. Ya, sering kali saya kalau nggak semangat kadang-kadang banyak pikiran juga malas mau ngapain dan semangat. Maka ketika ada harus kita ganti gerakan tubuhnya. Oh ya, udah sampai di level itu saya hentakkan kaki gitu supaya saya semangat. Saya udah sekarang, udah. Nah, ini akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi mood kita. Maka dari itu gerakan tubuh saling mempengaruhi, ya. Dan begitu juga nanti kalau kita berhubungan dengan orang lain, maka bisa jadi kita berkomunikasi hanya dengan bahasa tubuh. Gerakan tubuh. Hanya dengan gerakan tubuh kita bisa berkomunikasi. Punya gambaran? Ya. Having choice is better not having choice. Memiliki pilihan adalah lebih baik daripada tidak memiliki pilihan. Oleh karena itu nanti kita menghandle konsumen, lakukan sering adukan banyak pilihan-pilihan. Ya. Penolakan mengindikasikan lemahnya kualitas hubungan. Jadi kalau Anda ditolak, ya kualitas hubungannya belum dapat memang. Kalau Anda menjadi penolakan, maka kualitas hubungannya belum dapat. Ya. Oke. Sampai di sini. Ada yang tanyakan mungkin sebelum kita lanjut sesi selanjutnya kita dulu. Siap. Terus tanya terkait yang pertama kali tadi, slide yang pertama mengenai developer. Oke. Katanya itu kan tahun 2018 untuk menjual tanah atau rumah ya. Dan nah itu menarik ya. Itu case-nya itu ketika tahun 2018 karena faktor closing-nya faktor apa kan banyak yang harus kita lihat ya. Nama sama asal dulu. Saya nanti lanjut yang nanti itu Ya. Yang jadi pertanyaannya, closing-nya itu karena faktor apa? Apa karena kompetitornya sedikit atau dia cari tanah kabin atau lain sebagainya? Karena itu case yang sangat menarik. Enggak ini, tapi bisa closing. Banyak faktor itu. Apa? Ya. Jawaban sederhananya ini. Jawaban sederhananya ini. Biar sama mindsetnya. Saya bawa teman-teman di cara berpikir ini. Jawabannya apa? Ini. Berarti pada waktu itu penjualnya yakin dan mungkin developernya dipercaya. Lalu belum dibangun ya mari beli. Berarti orang kan melihat tuh siapa yang jual. Benar? Artinya apa? Developernya atau penjualnya dipercaya. Faktor suksesnya. Yang kedua apa? Ya prospeknya tepat. Yang ketiga caranya benar. Tinggal cara benar itu kan gini. Cara itu kan macam-macam. Kenapa saya harus beli sekarang?
ya kan? Pada waktu itu memang ada program, ya 3 unit ini beli dapat Pajero memang 3 unit ini, ya beli rumah dapat Pajero. Hitung-hitungan bisnis developer lah yang tahu itu. Maksudnya apakah itu untung atau rugi? Ya rugi nggak akan ditakoni kan begitu. Ya. Ada something yang buat. Tapi apakah dia dapat Pajero terus orang beli kalau nggak percaya sama penjualnya? Jadi beli? Tetap enggak. Terus apa iya misalkan ada program seperti itu yang ditawarin memang orang nggak punya duit jadi beli? Enggak. Sebenarnya saya mau bawa teman-teman ya supaya teman-teman nanti di level apapun produknya memang bisa jual. Paham? Apapun produknya teman-teman bisa jual, Mas Hanafi. Ya, karena dapatnya ini. Karena kita kan profesi. Siapa kita? Apakah kita sudah pantas dipercaya? Siapa prospeknya? Apakah kita sudah melakukan introspeknya dengan tepat? Yang ketiga, ya cara kita benar. Gitu. Ya, kita nanti cara kita benar, kita masuk ke sini sebenarnya. Ya, cara kita benar kita masuk ke sini tadi. Ya. Ada gambaran? Kalau mau strateginya apa dan sebagainya, ya kumpulannya dari 3 ini menstrategikan semua. Gak bisa kita ngomong, oh itu apakah karena komentar sedikit? Siapa bilang sedikit? Pada waktu itu udah banyak juga kok yang main hunian Islami. Ada aturan pakainya hunian Islami, bukan yang memakosnya yang dijual seperti itu. Ya. Kompetitor juga banyak, cuman bagaimana kita tampil di beberapa kompetitor. Ya. Misalkan saya contohkan Geraha Agung jual sekian banyak unit, maka karena memang bisa tampil dibandingkan dengan beberapa kompetitor, terlepas mungkin harga unit, sering membayar dan sebagainya, tapi sudah menemukan, betul loh, ya. Dan penjualnya dipercaya, apakah tidak dibangun oleh Geraha Agung? Dibangun, benar nggak? Dibangun, developer maksudnya kepercayaan tumbuhnya itu sengaja dibangun, bukan dibangun unitnya ya maksudnya, tetapi kesengajaan tim manajemen untuk membangun trust kepada developer itu dijalankan, benar nggak? Ketika ada orang tanya siapa ini, ditunjukin sama proyek yang sudah jadi atau enggak? Ditunjukin kan? Itu adalah membangun proses supaya orang percaya. Sama ketika Primahan dulu bangun Merah Singen, dia ditunjukin pertanyaan di proyek sebelumnya. Itu namanya sedang membangun supaya penjualnya dipercaya. Nah, kalau kita kadang mungkin kita kesulitan, kita sedang membangun perumahan yang belum jadi, maka proyek developer sebelumnya ini yang mana kalau memang ada? Belum ada, Pak. Kalau belum ada. Kalau belum ada adalah banyak hal. Maka dari kita, yang pertama yang kita harus ya munculkan kepercayaannya. Kalau belum ada, ya apa yang membuat orang itu percaya? Kita harus gali dulu. Karena nggak bisa kalau kita nggak ketemu sama orang yang percaya sama kita. Mungkin profit ownernya ada. Kita pernah settle project pertama kali, tapi profit ownernya sudah punya bisnis sebelumnya, ya kan? Ya saya handling Inspira itu proyek pertama kali, tapi dia ownernya owner hotel segala macam. Ya kita profit itunya. Maka Inspira berusaha keras membuat orang percaya karena ini proyek pertama. Developer pertama kali ini gitu loh. Akhirnya dia create dulu produknya supaya orang trust. Dibangun dulu kawasannya supaya orang trust karena memang belum percaya. Ya. Tetapi di sini kita ngomongnya bukan di level itu, di level kita dulu lah. Pernah nggak? Saya itu pernah ketemu cuma 2 kali udah dititipin duit 500 juta, terserah Mas Muri mau diberikan yang mana nanti confirm dulu. Karena percaya sama siapa berarti? Sama kita kan, sama Anda kan? Ya, apalagi kalau di agensi secondary, saya dulu secondary itu kayak gitu. Ya, beli, kebetulan saya tawarin satu produk itu, dia keburu ninggalin, untuk ditinggalin, nyuruh orang yang punya itu pindah dalam waktu 2 minggu. Ya nggak mau dong, maksudnya ya karena
memang sih butuh duit. Saya ngomong, Pak ini cash loh Pak, tapi dapat 2 minggu lagi. Ya nggak sempat nyari tempat pindah segala macam. Akhirnya, ya, akhirnya nggak jadi nih. Deal sama yang ini, tapi duit udah mau transaksi sebenarnya, udah ada DP, udah dibayar juga, sudah dibayar di lunas ke orangnya. Kalau nggak mau pindah, akhirnya dibatalin kembali pada waktu itu sama pembelinya dari luar kota. Saya pada di Jember waktu itu, pembelinya dari Probolinggo, ya. Akhirnya ngomong, ya udah dia direkannya Mas Nuri, nanti kalau ada objek lagi, ya udah kalau menurut Mas Nuri bagus, udah langsung ditransaksikan saja. Ya saya tanya dong, mau ditinggali apa ini rencana maunya mau dimiliki seterusnya apa, mau disewain Pak? Nah, harus tanya kayak gitu kan supaya produk yang saya kasihkan the best kan. Oh enggak, anak saya kebetulan kuliah di sini, daripada saya ngekosin, saya kepengen anak saya, makanya yang siap huni karena supaya anak saya segera pindah dan sebagainya. Itu ketemu 2 kali, gimana? Itu berarti apa? Trust kan yang kita bangun. Dan ini di levelnya marketing harus sampai di level itu, ya. Itu karena saya dulu di secondary ya, dan saya sebagai owner agensinya gitu loh. Ya kalau Anda jangan, ini Pak titipin duitnya ke saya, ke konsumen ya, ada fraud Anda nanti. Ada konsumen mau DP, oh Pak transfer ke rekening saya aja Pak, Bapak kan udah percaya sama ya, jangan gitu ya. Saya nggak ngajarin itu, tapi di dalam kepercayaannya ada muncul di sini. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, kita istirahat 5-10 menit ya. Saya kembalikan ke Mbak Dita.